Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di Petunjuk Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sifat pelit, maka yang terbetik dalam benak kita hanya identik dengan persoalan harta. Padahal sifat pelit tidak hanya terkait harta saja. Dan perlu diketahui bahwa semua sifat pelit adalah tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang kikir dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi. Secara garis besar sifat pelit terbagi menjadi dua. Lantas seperti apa saja sifat pelit itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun dua macam sifat pelit yang tercela itu adalah: pertama, pelit kepada diri sendiri. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah pernah berkata, derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri, padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya atau tidak dibelanjakan. Semisal ketika sakit ia tidak berobat. Ia sedang berhajat, punya kebutuhan terhadap sesuatu, tetapi ia tahan kerana pelit. Orang yang pelit menurut perkataan para ulama, sesungguhnya orang pelit itu hidup di dunia seperti orang miskin, tetapi hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Allah Ta'ala ketika memberikan nikmat dan rezeki pada hambanya, maka Allah menyukai jika hambanya tidak pelit dan menampakkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya tersebut pada dirinya, baik dalam bentuk pakaian, tempat tinggal maupun kenderaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya atau menampakkannya. Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Begitu pula yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Maka menampakkan nikmat-nikmat Allah itu dianjurkan, asal jangan sombong dan tidak berlebihan. Kedua, pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain ada berbagai macam bentuknya. Dan yang paling parah adalah tatkala ia tidak menjalankan kewajiban harta, yaitu zakat dan nafkah. Sehingga orang-orang yang pelit dan tidak menunaikan kewajiban harta, Allah beri ancaman dengan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya atau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya malaikat berkata kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surah Taubah ayat 34-35. Ayat tadi mengabarkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya akan disiksa di neraka dengan siksaan fisik dan siksaan batin, yaitu celaan para malaikat. Demikian pula dalam hal nafkah, ia berdosa bila tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Selain dalam harta, pelit terkait dengan ilmu agama juga dilarang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Namun, terkadang menyembunyikan ilmu dibutuhkan dalam keadaan tertentu, seperti ingin menyampaikan di waktu yang tepat, masyarakat atau orang lain belum siap menerimanya, atau ilmu tersebut termasuk ilmu yang kompleks sehingga butuh waktu, pikiran, dan harta untuk memperolehnya. Selanjutnya adalah pelit dengan kedudukan. Ada di antara kita yang mempunyai kedudukan di masyarakat, baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pejabat. Seseorang disebut pelit dengan kedudukan manakala ia mempersulit urusan orang lain, padahal ia mampu mengatasi dan menangani urusan-urusan tersebut. Ia juga pelit dalam membantu terselenggaranya kegiatan-kegiatan agama dan syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir kepada dirinya sendiri. Quran Surah Muhammad ayat 38. Maksud ayat tersebut adalah orang yang pelit sejatinya akan menghalangi pahala bagi dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah tadi dua macam sifat pelit yang tercela menurut Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat pelit dan kikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kita dapat bersama-sama mensyiarkan agama Islam dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.